Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi Lesi School Bintaro dan juga ayah bunda sekalian di video tutorial penggunaan LMS atau Learning Management System di sekolah kita. LMS itu adalah platform belajar online yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Di sini Anda sekalian bisa menemukan materi pelajaran, mengerjakan tugas, hingga mengikuti UTS dan juga UAS semua dalam satu tempat yang mudah digunakan. Dan untuk nama platform yang kita gunakan yaitu bernama Cerdik. Dan bisa juga diakses melalui alamat website bernama app.cerdik.com. Di video ini kita akan belajar bersama cara menggunakannya. Mulai dari langkah pertama yaitu cara untuk login atau masuk ke dalam akun. Dan juga sebelum itu saya himbau juga kepada ayah bunda sekalian dan juga Ananda untuk menyiapkan perangkat yang terhubung ke internet, bisa juga menggunakan laptop, komputer ataupun juga HP. Kemudian juga browser seperti Google Chrome atau sejenisnya, serta username juga password yang sudah diberikan oleh sekolah. Dan bagi yang belum memiliki username dan juga password, silakan hubungi pihak admin Flexi. Selanjutnya kita buka dulu browsernya dan kita klik bagian kolom pencarian dan diklik ketik app.cerdik.com. Klik enter, maka langsung diarahkan ke bagian halaman pertamanya. Dan untuk berikutnya kita harus masukkan dulu kode sekolah terlebih dahulu. Yang dimana ini untuk kode sekolah Flexi School Bintaro yaitu memiliki kode U2XQ. Jika sudah diketik semua kodenya, kita klik submit. Maka akan muncul notifikasi berhasil dan ini kita langsung bisa masuk ke bagian berikutnya yaitu cara untuk login ke akunnya. Dan di sini saya menggunakan akun salah satu siswa Flexi School jenjang sekolah dasar. Dan di sini kita langsung saja klik bagian username dan juga passwordnya. Jikalau sudah dimasukkan username dan juga passwordnya, maka kita langsung saja klik bagian masuk agar melanjut ke halaman utama Cerdiknya. Kita klik, maka kita sudah masuk ke dalam halaman dashboard atau halaman utama Cerdik. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan 3 bagian utama dalam menu di LMS ini yang dimana akan digunakan dalam pembelajaran sehari-hari, yaitu menu e-materi yang berisikan tentang materi pelajarannya, berisi dengan modul-modulnya. Kemudian di menu tugas, di mana itu untuk mengerjakan dan pengumpulan tugas, serta menu ujian atau menu kuis. Yang dimana itu untuk mengikuti ujian secara online. Dan kita akan mulai dulu di menu pertama yang kita pelajari yaitu menu e-materi. Kita bisa langsung saja klik menu e-materi di bagian dashboard utama atau juga bisa melalui panel sebelah kiri nih, di panel sebelah kiri layar. Kita klik bagian LMS dan diklik e-materi. Maka akan diarahkan ke tabel atau list mata pelajaran yang akan dipelajari selama semester ini. Dan saya akan ambil contoh untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Dan untuk cara melihat modul mata pelajaran bahasa Inggris, kita bisa scroll ke kanan melalui bagian ini. Kita scroll, kita klik bagian yang warna biru ini di bagian file dan video. Karena di sini sudah diunggah atau diupload modul-modul dari mata pelajaran tersebut. Kita contoh ambil klik bahasa Inggris, maka akan diarahkan ke modul pelajaran bahasa Inggris yang berupa file PDF. Dan dikarenakan ini file PDF, jadi ayah bunda juga Nanda sekalian bisa juga melihat sekaligus juga untuk mengunduh atau mendownload file tersebut ke perangkat masing-masing. Diklik bagian yang ini. Jikalau sudah, maka Anda dan sekalian juga bisa melihat mata pelajaran lainnya, seperti misalkan mata pelajaran IPAS. Bisa diklik lagi, maka akan muncul modul mata pelajaran IPAS. Dan juga bisa untuk di-download atau diunggah atau diunduh dengan mengklik icon yang ada di atas kanan ini. Kemudian kita masuk ke menu berikutnya yaitu menu tugas. Bisa diklik langsung di sini ataupun juga melalui tadi seperti sama di bagian LMS dan klik tugas. Kita coba klik tugas, maka di sini akan muncul menu dari
tugas-tugas yang akan dikerjakan. Dan di sini saya ambil contoh lagi untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Tugasnya itu di sini ada judul tugasnya, ada mata pelajarannya, ada guru atau fasilitatornya, dan juga sini ada juga batas pengumpulan tugasnya atau deadline atau masa tenggat pengerjaan tugasnya. Dari tanggalnya kapan dan juga jam berapa. Ada juga ini statusnya, ada juga jam upload tugasnya, link serta ada file tugasnya yang disematkan di sini. Dan cara untuk mengakses tugasnya sangat gampang ya Bunda, dan juga kita klik saja di bagian yang di judulnya. Maka akan diarahkan ke menu utama dari tugasnya, yaitu ada judul tugasnya itu apa dan juga instruksi tugasnya. Bagaimana cara mengerjakan tugasnya itu seperti apa. Dan di sini juga ada bagian untuk kelasnya, ini untuk kelas berapa tugasnya, serta ada lampiran file yang berisi tugasnya. Dan di sini saya ambil contoh untuk tugas bahasa Inggris dengan mengambil dari modul yang tadi sudah kita lihat di bagian e-materi. Dan di sini bagaimana pengerjaan tugasnya seperti apa, maka jika sudah tahu ingin mengerjakan tugas seperti apa, maka kita bisa lihat lagi di bagian bawahnya, itu di bagian jawaban siswa. Di sini itu kita bisa mengupload tugas yang telah dikerjakan di perangkat kita. Misalkan kita ingin mengambil contoh, ini contoh ya Bunda, untuk tugas yang mau dikumpulkan. Misalkan file sudah ada, sudah dikerjakan, kita klik filenya, lalu kita klik bagian upload ini untuk bisa diupload tugasnya. Karena jika kalau sudah diklik saja tapi tidak diupload, maka tugas tersebut tidak akan disimpan di sistem ini, di sistem LMS-nya. Maka kita klik upload, maka akan muncul seperti ini jawaban 1 dan tanggal dan juga jam pengerjaannya. Maka di sini sudah masuk ke dalam sistem bahwa tugas tersebut sudah diupload atau sudah diunggah. Seperti itu. Juga di bawah juga ada kolom diskusi. Jikalau ada pertanyaan ataupun juga masih kurang jelas mengenai tugasnya, bisa langsung saja tanyakan Ayah Bunda ke Fasilnya melalui kolom diskusi ini. Maka nanti jikalau sudah diklik pertanyaannya apa, diklik kirim, maka akan masuk ke dalam kolom diskusinya. Nanti bisa dilihat juga oleh fasilitator juga teman-teman sekelas. Dan nanti akan bisa langsung dijawab oleh fasil pengampu mata pelajarannya. Itu untuk menu tugas. Kita akan lanjut lagi ke bagian yang terakhir, yaitu menu ujian atau kuis. Yang juga sama bisa diakses juga di menu dashboardnya atau juga bisa langsung ke bagian yang di sebelah kiri layar ya Bunda, di bagian data ujian atau kuis. Kita klik ujian kuis atau di sini juga bisa kita klik. Maka akan muncul ke menu daftar ujian kuis, yang dimana itu nanti akan muncul beberapa ujian-ujian apa saja yang akan dikerjakan oleh siswa. Dan di sini juga ada nama ujiannya itu apa, ada juga kategori ujiannya itu apa, ada PTS, ada juga PAS atau ujian akhir semester di bagian kategori. Kemudian ada mata pelajaran itu hanya apa, dan juga ada tanggal dan jam pengerjaan ujiannya. Di sini terlihat ya ada tanggal berapa dan juga jam pengerjaannya itu sampai jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian juga ada durasi pengerjaannya, yaitu berapa menit, dan juga ada jumlah soalnya. Dikarenakan ini hanya contoh ya Bunda. Jadi saya ambil contoh misalkan ada 3 soal dan juga waktu pengerjaannya selama 90 menit. Maka jika sudah ingin mengerjakan tugasnya, kita langsung saja klik bagian ini, mulai ujian. Dan di sini akan ada notifikasi untuk menanyakan apakah sudah siap atau belum. Karena jika sudah diklik ya mulai, maka langsung diarahkan ke menu ujiannya dan tidak bisa di stop ataupun juga di pause. Maka dari itu segala kebutuhan yang diperlukan untuk ujiannya itu harus disiapkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses ujiannya, seperti jaringannya itu sudah harus yang bagus, ataupun juga menyiapkan kertas untuk coret-coretan di mata pelajaran yang butuh berhitung atau butuh coret-coretan. Jika sudah yakin atau sudah siap semuanya, maka langsung saja diklik ya mulai. Maka akan diarahkan ke menu ujiannya, yang dimana itu ada berisi tentang soalnya itu apa, bagian soalnya, dan juga ada bagian opsi pilihan gandanya dari A, B, C, dan D, ataupun juga kalau untuk SMA itu bentuknya E sampai E. Kemudian lanjut kita ke bagian atas ini, bagian sebelah kanan. Seperti di bagian ini itu adalah waktu atau timer dari pengerjaan ujiannya. Jikalau timer sudah habis, maka langsung ujian tersebut dianggap selesai dan langsung dikumpulkan walaupun masih ada beberapa jawaban yang belum dijawab. Tapi jikalau sudah ingin menjawab, maka bisa diklik soalnya, diklik yang bagian jawabannya. Misalkan saya milih jawaban yang B, maka lanjut
kita bisa lanjut ke bagian soal berikutnya, yaitu nanti akan muncul lagi ke ini soalnya dan juga ada pilihan gandanya. Dan juga kalau sudah tahu jawabannya apa, bisa diklik juga bagian yang bulat ini, ataupun juga ke soal ini, nanti akan diubah. Nanti juga di bagian kanan saya juga ada ini bagian, ini adalah notifikasi bahwa jawaban sudah berhasil di-submit. Dan jika lo memang ada ragu-ragu untuk jawabannya, bisa juga diklik ragu-ragu. Jadi kita jawab dulu, misalkan jawabannya ini, kita klik ragu-ragu, maka sudah ada ditandai dengan warna kuning ini, maka soal ini tuh dianggap bahwa kita masih ragu-ragu untuk menjawabnya. Jika lo sudah tahu jawabannya apa, maka langsung saja. Kalau misalkan semua soal-soal sudah terjawab, kita lanjut bisa ke bagian ini, bagian terakhir itu bagian selesai. Dengan kita mengklik selesai ini, kita akan munculkan notifikasi, yaitu mana apakah Anda yakin? Karena jika sudah waktu berhenti dan kamu setuju untuk menyelesaikan ujian, maka ujian tersebut sudah selesai dan tidak bisa diubah-ubah lagi dan langsung masuk ke dalam sistem LMS-nya. Jadi diperhatikan juga untuk pengerjaannya itu bahwa semua jawabannya sudah dijawab dengan yakin, maka baru bisa klik selesai agar jawaban itu bisa disimpan ke dalam sistem LMS-nya. Dan jika semuanya sudah yakin dan sudah siap, maka langsung saja diklik ya selesai, ataupun kalau misalkan belum bisa diklik batal. Bisa juga dicek lagi jawabannya, dan kalau sudah semuanya, kita klik selesai dan ya selesai. Maka akan muncul notifikasi berhasil bahwa kita telah menyelesaikan ujiannya dengan mengklik selesai tadi. Kalau sudah, kita klik OK, dan nanti untuk nilainya tergantung fasilitator ya. Ini nanti akan muncul nilai dari ujian tersebut. Namun juga bisa jadi kalau fasilitator memilih untuk tidak menunjukkan nilainya, maka tidak langsung muncul nilainya. Tapi karena di sini kita munculkan nilainya, maka nanti setelah kita mengerjakan nanti akan muncul nilai dari ujian tersebut secara langsung. Dan juga kalau sudah selesai, bisa klik ke bagian logo Cerdik ini. Kita klik logo Cerdiknya, maka akan diarahkan ke halaman utama atau halaman dashboard dari LMS Cerdik ini. Jadi kurang lebih seperti itu ayah bunda dan juga ananda sekalian. Nah, itulah tadi panduan lengkap cara penggunaan LMS Cerdik di Flexi School Bintaro. Mulai dari login, melihat materi, mengumpulkan tugas, hingga mengerjakan ujian secara online. Dan harap diingat untuk anak-anak sekalian dan juga ayah bunda sekalian, jika mengalami kesulitan ataupun ada kendala, ataupun juga ada pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi fasilitator ataupun juga pihak sekolah, karena kami selalu siap untuk membantu ayah bunda dan juga anak-anak sekalian. Jadi saya ucapkan selamat belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya izin memohon maaf jika ada kata-kata ataupun perkataan atau tindakan yang kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video tutorial ini sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.